RUU yang membelenggu. Konsolidasi demokrasi yang susah payah dibangun pasca Orde Baru terancam surut kembali dengan rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau RUU Ormas. Memang kemarin pengesahan RUU itu diundur. Selama 1 pekan ke depan DPR membuka kesempatan dialog dengan 98 ormas yang menolak RUU. Itu pantas diapresiasi, tapi sikap DPR semestinya lebih daripada sekedar membuka dialog. Terlebih, penolakan keras atas RUU itu sudah lama disuarakan berbagai elemen masyarakat. DPR dan pemerintah juga tampak setengah hati mengawal demokrasi. Dari banyak pasal yang mengungkung kebebasan berserikat dan berkumpul, hanya beberapa yang telah direvisi. Di antaranya, pasal pembubaran ormas oleh pemerintah. Dalam RUU Ormas, pembubaran ormas yang tidak berbadan hukum harus melalui pendapat Mahkamah Agung. Bagi ormas berbadan hukum, pembubaran dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Meski begitu, sederet pasal lainnya justru tetap bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang dituangkan dalam pasal 28 UUD 1945. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM bahkan menilai pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ormas terdapat mulai pasal definisi, sifat, pengelolaan dana hingga sanksi. Dalam pasal definisi, organisasi kemasyarakatan yang disebut ormas begitu multitafsir hingga berbagai bentuk perkumpulan masyarakat pun bisa masuk di dalamnya. Kelemahan definisi itu pula menjadi salah satu kritik dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Pasal itu tidak hanya mencerminkan belum matangnya penggodokan naskah RUU, tetapi juga menunjukkan negara seolah ingin menjadi superpower tanpa batas. Kontroversi lainnya terdapat dalam pasal 16 bahwa pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum harus memiliki surat keterangan terdaftar. Bagi ormas yang memiliki wilayah kegiatan nasional, surat keterangan itu berada dalam kewenangan menteri. Di level provinsi, surat tersebut dikeluarkan gubernur, dan di tingkat kabupaten kota, bupati atau wali kota yang berkuasa. Sistem tersebut memiliki celah penyalahgunaan. Sungguh tidak sulit bagi pejabat yang berwenang untuk menunda pembentukan ormas yang tidak diinginkan. Sebaliknya, mereka akan memuluskan jalan ormas yang mungkin sesuai dengan kepentingan. Tidak berhenti di situ. Pasal 21 dan 61 juga menuai kontroversi karena berpotensi melanggar HAM. Dalam pasal 61 diantaranya disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Pasal itu layaknya pasal karet yang sangat subjektif. Sudah sepantasnya fraksi-fraksi di DPR membuka mata. DPR semestinya terlebih dulu membersihkan dan meluruskan paradigma berpikir otoritarianisme yang masih mengelayuti otak mereka. Keraguan-raguan dalam pengesahan RUU hari ini sesungguhnya menunjukkan masih perlu jalan panjang menciptakan peraturan yang dapat mengatur kegiatan ormas dengan tepat. Di sisi lain, perjuangan kebebasan berserikat di negara ini juga tidak boleh terbelenggu oleh waktu sepekan ini. Uji materi harus menjadi perjuangan selanjutnya jika RUU dengan berbagai pasal represif itu kelak tetap disahkan parlemen. Namun, akan lebih baik dan tidak membuang-buang energi bila DPR membatalkan saja pengesahan RUU yang membelenggu demokrasi itu.